Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya, baik yang terjadi di masa kini maupun di masa lampau. Jadi, intinya teks anekdot itu ialah cerita singkat yang biasanya di dalamnya itu mengandung suatu sindiran-sindiran untuk seseorang. Lanjut, dalam teks anekdot memiliki struktur. Ada 5 strukturnya itu. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, yang kelima adalah koda. Pada bagian awal atau disebut sebagai abstraksi, ialah bagian pembuka cerita, seperti halnya pada suatu hari, pada zaman dahulu. Nah, itu merupakan bagian abstraksi. Jadi, pembukaan atau awal sebuah cerita akan dimulai. Lanjut pada bagian orientasi. Pada bagian orientasi ini adalah bagian awal kejadian. Kalau tadi awal pembuka cerita, abstraksi, kalau orientasi adalah awal kejadian, seperti halnya mengenai si tokoh. Tony akan pergi ke sebuah hutan. Nah, itu adalah awal dari suatu kejadian. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Krisis ini adalah masalah atau hal unik yang terjadi dalam teks anekdot. Biasanya hal unik atau masalah ini jarang terjadi setiap hari di kehidupan kita, seperti halnya saat melewati lapangan sepak bola, tiba-tiba dia terjatuh. Nah, itu bisa jadi masalah ya, atau hal unik, karena tidak mungkin setiap hari saat melewati lapangan sepak bola kita terjatuh. Nah, di situ kenapa disebut hal unik? Karena jarang terjadi, itu masalahnya. Masalahnya jatuh, ada bagian krisis. Lanjut bagian reaksi. Reaksi itu adalah respon dari krisis tadi. Semisal setelah jatuh, lalu dia bangun dan berlari. Misalnya seperti itu, karena malu, misal. Lanjut bagian koda. Bagian koda ini adalah bagian penutup dari sebuah cerita. Lanjut, kita bahas mengenai kaidah teks anekdot. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. Waktu lampau di sini contohnya zaman dahulu, kemarin, suatu hari, minggu lalu, tahun lalu. Itu termasuk pada menggunakan waktu lampau karena menceritakan suatu hal yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua, menggunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, seperti misalnya, "Wah, kamu membawa buah apa itu yang berwarna orange?" Nah, sementara kita sudah tahu itu adalah buah jeruk, dan orang yang membawa buah itu tidak harus menjelaskan bahwa, "Oh, ini jeruk." Nah, secara tersier jadi nggak usah dijawab. Seperti, apa kata dunia jika siswa-siswanya itu malas, jarang mengerjakan tugas? Nah, itu pertanyaan retorik. Atau saat seorang terjatuh, "Hah? Kamu jatuh?" Butuh jawaban nggak itu? Enggak kan? Nah, itu yang termasuk pada bagian contoh pertanyaan retorik. Yang ketiga adalah konjungsi. Bagian ini tidak akan Ibu jelaskan karena Ibu rasa kalian sudah hatam ya. Dari bab pertama kita bahas melulu mengenai konjungsi. Yang keempat, menggunakan kata kerja atau verba. Ini pun juga Ibu yakin kalian sudah paham ya. Jangan terganti-ganti antara verba dan juga nomina. Verba ingat ya, verba itu adalah kata kerja. Lanjut, yang terakhir adalah kalimat perintah. Biasanya, untuk mengetahui kalimat perintah dalam teks, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti itu. Nah, inilah penjelasan teks anekdot mengenai pengertian, struktur, dan juga kaidahnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.